Fenomena terakhir yang kita lihat paling tidak dalam 2-3 tahun terakhir adalah Ramadan di media sosial, khususnya di YouTube. Itu kan cenderung semarak sekali ya. Apa hubungannya gitu nutup makanan sama orang berpuasa? Kan nggak ada. Malah kalau ditutup kan berarti nggak ada ujiannya, buat apa? Puasa kan ujian. Ada masa di mana televisi itu khususnya di sahur udah ramai itu orang joget, isinya kuis, isinya joget, isinya macam-macam, hampir semuanya berjarak. Dan udah banyak perubahan pola pikir. Nah itu malah sosok-sosok atau tokoh-tokoh itu menggambarkan, karena saya Islam, yang menggambarkan Islam banget lah, bahwa kan Islam itu agama untuk sepanjang zaman kan, tidak untuk zaman tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngobrol lagi di Borjuis Ramadan. Ini kalau nyebut Borjuis Ramadan kayak siapa kemarin teman kita yang Kristen itu. Oh ini Ramadannya orang-orang elit. Yang mana kan ada 3 kemarin. Oh iya ya. Orang Kristen ada 3 kemarin. Enggak, yang satu Katolik. Oh iya. Teman sahabat-sahabat kita gitu. Sebenarnya kita mau mendatangkan banyak lagi umat dari agama-agama lain, tetapi kayaknya macet ini karena ini sudah mendekati akhir Ramadan. Kita sudah di minggu-minggu terakhir. Biasanya di masjid juga sudah mulai mundur, kosong, mulai maju dong. Iya, mulai maju. Iya, safnya mulai maju. Belakang nggak ada soalnya. Kok lu tahu sih? Emang lu ke masjid? Masjid ngeliatin doang dari luar. Ini kita mau ngintipin masjid apa nih? Ngintipin masjid, nggak ada Instagram yang ngintip. Masjid. Ya, kalau hari-hari gini biasa di tempat-tempat apa perbelanjaan yang ramai ya, gitu kira-kira. Iya, Bu. Ngomong-ngomong nih, kita pindah Kang, gimana nih? Oh iya, ini karena mau lebaran jadi saung baru ya? enggak, karena hujan terus Oh. dan renovasi. Oh iya. Itu yang benernya sih. Lebaran bukan baju baru ya, tapi saung baru ya? Iya, alhamdulillah kita dapat rezeki dari YouTube. Banyak yang minjem duit sama gue. Padahal belum. Zong gitu kira-kira. Tapi suasana Ramadannya tentu saja semakin meningkat. Ini kan hari-hari di mana orang sudah mulai siap-siap atau mungkin sudah mulai ada yang iktikaf gitu ya, yang iktikaf yang berdiam diri di masjid, nggak pulang-pulang gitu, dianterin makanannya ke masjid dan seterusnya. Ya begitulah ya suasana Ramadan terakhir gitu. Tapi yang menarik mungkin Ramadan tahun ini mungkin juga saya nggak bisa nyebut beberapa tahun, mungkin 1-2 tahun terakhir ya. Kenapa tuh Kang? Mungkin 2 tahun terakhir gitu. Suasana Ramadan kalau saya melihatnya nih Pak Bedul Gimana tuh? sebagai masyarakat yang menonton dan sebagai orang yang berkecimpung di media gitu. Ramadan itu bisa kita lihat di televisi, di dalam kehidupan sehari-hari tentu saja gitu. Seperti ketika kita secara langsung bisa menjelaskan bagaimana situasi masyarakat menjelang Lebaran, masjid-masjid dan seterusnya, itu kan ya observasinya langsung kan gitu. Dan fenomena terakhir yang kita lihat paling tidak dalam 2-3 tahun terakhir adalah Ramadan di media sosial, khususnya di YouTube gitu. Oh iya. Itu kan cenderung semarak sekali ya. Mungkin kita bisa mendiskusikan itu di lain season gitu ya, di lain obrolan. Tapi itu fenomena yang menarik menurut saya untuk melihat apakah itu menggambarkan gerak fikir dan sikap keberagamaan masyarakat secara luas gitu, atau ini murni karena perkembangan informasi dan kecenderungan orang untuk mengambil dalam tanda petik keuntungan gitu dalam industri media gitu. Nah itu mungkin bisa jadi bahan obrolan kita. Maksud saya kita tentu tidak ngejudge atau tidak menunjukkan fakta-fakta hasil riset yang istilahnya cukup sahih atau cukup valid gitu ya untuk
membandingkan, wah tampaknya misalnya kalau di televisi seperti itu, di media sosial khususnya di YouTube orang bahasannya ini gitu. Mungkin masyarakat kita sudah begini gitu, mungkin itu poinnya gitu ya. Tapi nanti saya kira itu obrolan setelah inilah gitu kira-kira. Bisa aja ini dulu jadi Oh, kesono kan oh gitu bebas. ya. Pembukaannya udah bagus soalnya kan. Oh gitu ya. Ya sudah kita lanjutkan saja kalau begitu. Nanti yang lain yang Anda mau obrolkan nanti setelah ini kalau begitu ya. Itu maksud saya tuh, kalau menurut Anda apakah, atau begini dulu deh. Kalau Anda sendiri, Anda ini. Lu kan? Bebas. Mentang-mentang Ramadan jadi sopan santun kan. Itu soalnya nggak ngerokok juga ini gitu. Kalau menurut lu tuh ini nggak, apa namanya, mencerminkan situasi atau perubahan cara berpikir masyarakat atau tidak gitu? Misalnya terkait dengan, jangan gitu dulu deh pertanyaan, gitu dulu lagi. Jangan gitu dulu lah pertanyaannya ya. Pertanyaannya mungkin menurut lu gimana gitu? Kalau lu ngelihat di TV atau di media sosial gitu. Atau lu nonton TV apa kagak gue nggak tahu. Nggak punya TV. Nggak punya TV. Menurut lu gimana tuh? Nanti gue bantu lah gitu. Perbedaannya gitu. Dari Ya, zaman dulu sama situasinya sekarang. menurut lu orang kok kecenderungannya bahas apa nih gitu gitu. Semaraknya itu orang. Ini kalau kita ngomongin perbandingan ya supaya lu ada jalan untuk jawab nih ya. Beberapa tahun lalu atau sejak televisi booming, jauh sebelum media sosial kayak YouTube juga mengambil bagian dari itu, televisi itu kan normal saja, normal menampilkan yang pasti subuh ceramah agama, ya kan? sahur sama buka lah ya. Sahur sama buka, menjelang sahur. Ada biasanya yang 7 menit, ada yang sebelum buka, ada yang panjang, ada yang dialog, bla 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 gitu. Lalu kemudian ada era di mana televisi itu diisi dengan hiburan yang luar biasa dibanding dengan Ibadahnya bukan ibadah, pengetahuan agamanya lah ya gitu, tausiah lah orang-orang biasa menyebutnya, meskipun tausiah itu sendiri sebenarnya secara akar kata sebenarnya tidak tepat gitu, karena itu kan dari wasiat gitu. Wasiat itu kan biasanya memberi memberi pesan kepada orang yang hidup dari orang yang mau meninggal gitu. Ini kan ceramah agama gitu lah ya. Nah, dibanding dengan pesan-pesan keagamaannya gitu, itu ada masa di mana televisi itu khususnya di sahur itu isinya ya kita tahu kan ada fenomena sesar dulu kan gitu ya, dari YKS tuh akhirnya semua ikut tuh, ada Facebooker segala macam dari mulai sebelum maghrib lanjut habis maghrib, kemudian sahur tuh terutama dari mulai jam 2 bahkan kalau tidak salah itu udah ramai tuh orang joget, isinya kuis, isinya joget, isinya macam-macam, hampir semuanya berjarak dengan apa sih sebenarnya yang ingin orang pelajari di situ gitu. Jadi kehusyuan Ramadan untuk yang dibayangkan orang dengan kekhidmatan ibadah dan seterusnya itu diisi dengan ya ketawa-ketawa aja tuh separuh malam gitu kira-kira. Dulu kan ada masa itu tuh. Mubazir lah itu. Lalu ketika kritik-kritik semakin menajam terhadap hal itu gitu, itu mulai turun juga tuh gitu. Situasi itu mulai turun juga. Yang selalu bertahan dalam situasi itu kan sinetron-sinetron fenomenal lah gitu. Kayak para pencari Tuhannya Pak Deddy Mizwar ya, yang luar biasa itu ya misalnya. Sekarang udah 16 apa 15 itu kalau tidak salah ya. Episodenya. Bukan episode itu, season itu, tahun ke-16 kalau tidak salah. Berarti kan udah 16 tahun dan kita melihat bintang datang dan pergi kan gitu. Itu dulu si Saskia Meka sama siapa yang cowoknya itu lupa gue. Saya nggak nonton. Grup Bajai juga pernah Bajai. gitu. Kayak gitu tuh. Bintang datang dan pergi gitu kalau di sinetron itu. Nah, kira-kira perbandingannya itu tuh. Nah, sekarang di YouTube tuh kalau yang lu lihat tuh gimana gitu. Kira-kira orang bahas isu apa sih gitu yang menonjol? Kalau di YouTube sih mungkin lebih kayak ke itu Kang ya. Untuk digital lah ya, bukan cuma YouTube lah ya, istilahnya media digital lah ya. Itu kayaknya lebih banyak membahas tentang pemikiran sih ya. Jadi kan mungkin benar yang kata lu bilang tadi bahwa
walaupun kita Ramadan tapi kan yang diutamain kayaknya dari tahun berapa dulu tuh ya kayak gitu tuh, komedinya atau kuisnya, bagi-bagi rezeki dan lain-lain. Mungkin media mengambil hiburannya. Iya. Dan untuk sekarang mungkin untuk wawasannya atau pemikirannya itu lebih di YouTube sih paling emang kan, sama mungkin ya media digital lah. Tapi konteks isunya apa yang lu lihat berkembang di media YouTube itu? Mungkin lebih ke Toleransi kayaknya. toleransi ya. Toleransi karena kan dulu kayaknya sempat ada apa tuh swing warteg ya, Swing voters. nyuwing apa sih swing ya, swing Nggak tahu gua swing apa yang warteg gitu, yang kata warteg buka yang ada di kepala lu apa, gua nggak tahu. itu Kang, ada kelompok tuh di Tanah Abang. Nggak ada yang kayak itu loh, nyuruh rumah makan tutup siang-siang. Oh, Swing oke. namanya apa sih? Swinger apa sih namanya? Sweeping, Allahu Akbar. Muter kan ya. Swing. Iya, Ju. Ya. Swing itu berpindah atau Iya. bertukar biasanya tuh. Ya benar-benar itu maksudnya. Oh. Kan sekarang udah enggak kayak udah. Terus belum lagi yang kemarin. Soalnya negatif banget swinger itu biasanya berganti pasangan tuh. Bertukar pasangan tuh. Masalah tuker-tuker yang di Oh, Raja. maksudnya dulu pernah ada isu-isu sweeping gitu-gitu Nah, ya. sweeping. Sudah mulai ada tuh isu-isu toleransi dibahas, tapi orang pada saat itu kayaknya situasinya agak takut ya untuk Ya. membuka keran Isu itu. diskusi gitu, karena kelihatannya tuh secara sosial keagamaan tuh pada saat itu Iya. ada kelompok-kelompok yang lumayan powerful dan negara itu tidak cukup tegas untuk mengantisipasi keberadaan mereka kan Kejadian gitu. itu ya lah. Ya. Heeh. Iya, bener. Kalau sekarang udah tegas banget kayaknya kan. Ya beberapa tahun terakhir paling tidak di Jokowi kan ada misalnya organisasi keagamaan yang identik dengan itu dibubarin kayak gitu-gitu, udah pakai kekuatan hukum gitu kira-kira. Kan turun banget tuh. Ya kita Iya, sebut saja misalnya Hizbut Tahrir, FPI kayak gitu-gitu yang mengusung dianggap ya dinilai selama ini oleh masyarakat mengusung ideologi tertentu gitu kira-kira. Tapi mungkin kalau FPI lebih menonjolnya pada sweeping tadi itu. Iya benar. Kan mereka kan ininya kan argumentasinya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan kekuatan dan menafsirkan kekuatannya itu dengan ya kelompok itu bisa ya gitulah razia ini kayak gitu-gitu. Tapi gejalanya gue setuju sih, pada saat itu udah mulai ada tuh kok kayaknya begini amat nih gitu Iya, kira-kira. malah sebagai yang beragama Islam kok saya malah jadi malu kayaknya. Padahal kan apa hubungannya gitu nutup makanan sama orang berpuasa kan nggak ada. Malah kalau ditutup kan berarti nggak ada ujiannya, buat apa? Oh, Puasa iya, kan ya. ujian. Iya. Gimana Makanya kita nahan heeh. itu kan. Makanya juga jangan tidur terus. Iya harus. Tapi walaupun tidur ibadah kan. Tidurnya orang puasa itu lebih baik ya daripada Ya dia ngomongin gibah gitu iya kan. gitu kira-kira. Ya lebih tingginya lagi orang berilmu itu tidurnya aja gitu. Ibadah katanya gitu. Tapi kan nggak masalah kan Kang, selama Ramadan itu emang sukanya tidur, ketika Ramadan tidur kan berarti nggak ada perubahan. Nggak apa-apa dong. Iya juga sih. Iya kan? Yang penting kan nggak merubah. Hah? Bisa jadi. Gue juga nggak tahu. Tetapi memang nggak masuk akal juga dipertahankan sebagai sebuah. Betul juga dalam konteks yang tadi kan yang lu bilang tantangannya apa kalau Tantangannya apa? habis sahur sholat subuh tidur bangun zuhur sholat tidur lagi apalagi bablas gitu nggak ini gitu. Tapi kalau emang itu kebiasaannya tiap hari kan berarti nggak salah juga Kang. Masa Maksudnya sebelum Ramadan, karena kebiasaan dianggap nggak salah? ya kan ada beberapa yang bilang ya Kebiasaan kan ada yang salah ada yang walaupun enggak. Ramadan Mm-mm. jangan mengubah kebiasaan gitu. Oh, iya. Lakukanlah tapi emang kebiasaan lebih banyak tidur, misalnya dia pegawai freelance yang kerjanya cuma sekali-sekali kan berarti emang dia beraktivitasnya sekali-sekali gitu. Nah itu kalau di YouTube itu mungkin kayak YouTube-nya Jafar ya login gitu misalnya. Itu mungkin gua nggak tahu. Itu kayaknya jadi tren sih. Iya. Bukan jadi trendsetter lah ya, trendsetter. Tren di Ramadan. Tren di Ramadan. Sih. Tetapi percakapan tentang dialog agama yang terbuka di kalangan praktisi media sosial ya. Gua nggak bisa sebut thread generasinya apa, milenial atau apa gitu.
memang ada perkembangan signifikan ya. Tadinya kan Tabu bukan banget gitu kayaknya. enggak, tadinya kan bukan eksklusif, Ustaz. Ruang untuk mendiskusikan agama secara terbuka, untuk menunjukkan bahwa kita itu bisa sangat akrab dan berdialog secara sedemikian terbukanya tentang agama masing-masing, meringankan kembali isu-isu yang selama ini dianggap tabu untuk diobrolkan. Oke, silet. Nah, itu kan sebenarnya tadinya kan agak terbatas gitu di kalangan aktivis, di kalangan kelompok-kelompok Tentu. apa namanya dialog lintas iman gitu kira-kira. Nah, terus terang saja sih kehadiran orang-orang yang punya nama, orang-orang yang menggeluti dunia hiburan, para selebritas yang eksposurnya tinggi gitu, itu membantu dialog itu muncul di permukaan gitu. Nah, sekarang yang lu bilang tadi mungkin login itu mungkin trendsetter ya gitu. Kita ngomongin apa namanya channel YouTube yang memang sudah stabil karena kalau kita kan ya lumayan lah ya gitu. Lumayan nggak stabil kan? Lumayan gak stabil. Kita sedang berusaha. Sebenarnya poinnya kita bukan apa ya? Ya kalau ada rezekinya nyampe di level mereka kan bagus. Ini kan lebih ke sebagaimana kita ketika berniat membuka apa namanya channel ini, kita kan mau berkontribusi kan terhadap pembangunan, harus sebanyak mungkin orang terlibat kan dalam obrolan-obrolan yang positif semacam ini. Mudah-mudahan ini positif gitu kira-kira. Nah, itu kan yang lu lihat tuh misalnya ya kita lihat dari bintang-bintang tamunya gitu kan ya. Bukan setara, selevel lah ya pemuka agama. Misalnya Habib Jafar memang dia tausiah namanya apa sih? Ya gitulah pokoknya. Dialog antar iman itu sebenarnya. Terus juga undang-undang pemuka agama juga kan. Jadi ya seimbang lah. Walaupun terus di YouTube lain juga kan ada, misalnya ada Mongol gitu. Tapi kayaknya Kang sebelum login yang lebih bikin tren nih kayaknya itu pemuda tersesatnya dulu. Nah, itu kan enggak karena puasa kan? Bukan karena puasa. Nah, maksud gue itu kan sudah dimulai itu. Mulai awal-awal. Sebelum Ramadan sudah dimulai gitu. Mulai ada air nih gitu. Salut sih saya dengan anak muda kayak Jafar yang memang punya ilmu pengetahuan yang cukup dan berani nih untuk memulai percakapan lintas iman yang rileks gitu. Iya. Dan itu kan apa ya? Menggaungkan pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan bijaksana yang sudah dimulai oleh tokoh-tokoh semacam Gus Dur atau Cak Nur almarhum, dua-duanya Allah yarham, masih kayak ulama gue. Ya kira-kira begitu kan, dan dia memunculkan ke generasi yang pas melalui medianya gitu. Sehingga itu ada, menurut gue ada booming gitu. Gue tuh belakangan gitu melihat, ini kok gue mulu yang ngomong ya? Apa ya, nanti lu respon deh. Belakangan gitu gue ngelihat, kok sekarang Felix Xiao gitu misalnya, yang lumayan resisten sebenarnya di kalangan pendakwah. Iya, teman-teman yang Islam moderat lah gitu kan. Sekarang justru menunjukkan bagaimana dia bisa ngeblend gitu ke dunia hiburan dan berdialog dengan orang-orang yang mungkin selama ini juga sering mengkritik atau apa sih ini orang gitu. Kayaknya khilafah apa gitu. Sekarang kan Felix Xiao juga lihat, oh iya, dengan ininya gua nggak tahu apakah dia ada shifting paradigm atau ada perubahan paradigma di dalam dakwahnya atau gimana. Yang jelas itu kelihatan tuh dia mulai perjalanannya ketemu si ini, ketemu si anu gitu kira-kira. Felix Xiao terakhir saya lihat lewat itu ngomongin One Piece Islam banget tuh bukannya. Nah, misalnya kayak gitu-gitu kan. Karena itu kan relate banget sama anak zaman sekarang lah. Anak zaman sekarang. Wibu tuh. Penontonnya itu. Gitu kan kira-kira. Gimana menurut lo? Apanya yang gimana? Terserah lu dah. Ya bener lah. Maksudnya itulah apa tuh? Ya mungkin karena saya kalau dibilang generasi itu kan milenial masuknya ya. Dan udah banyak perubahan-perubahan pola pikir. Nah, itu malah sosok-sosok atau tokoh-tokoh itu menggambarkan, karena saya Islam yang menggambarkan Islam banget lah, bahwa kan Islam itu
agama untuk sepanjang zaman kan, Ya. tidak untuk zaman tertentu, Woi, dia keren. ya kan? Wis. Kali-kali gua bener ngomongnya. Ya kan, jadi itu ya sesuai banget lah, bisa masuk mana aja dan relate apapun case-nya dan lain. Terutama yang saya nonton daripada Felix Xiao ya, saya ngikutinnya Habib Jafar sih ya, karena basic saya sukanya komedi. Mm-mm. Dan banyak banget pertanyaan di Habib Jafar itu yang logis masuk akal aja sih. Dan emang mungkin yang benar-benar orang yang jauh dari agama yang nggak tahu seremeh itu gitu. Jadi ya wajar gitu. Bukan makasih, ya makasih banget lah ya, kayak yang Kang Nanang bilang tadi, bahwa ada yang turun ke ranah sana, di pemikiran-pemikiran sana, mau bergabung gitu, bukan menjauhi, bukan langsung menjudge, ini mah susah nih, udah pasti kafir gitu kan. Udah pasti masuk neraka, udah nggak usah diladenin kan. Harusnya kalau Islam kan nggak gitu kan. Ya. Bukan ditegur sih ya dikasih tahu aja dulu yang benernya. Ntar dia mau berubah atau enggak kan urusan personalnya yang udah dikasih tahu. Artinya bagus sebagai jamaah, sebagai halayak, sebenarnya posisi pengetahuan dan pandangan keagamaan lu tuh ketika nonton sebenarnya seperti apa sih? Lu merasa diri lu terkait dengan agama seperti apa gitu? Sebelum gua nanya yang selanjutnya ya, terkait dengan yang tadi. Ya apa ya? Mungkin kan namanya kita memberitahu agama kan pasti pakai ilmu komunikasi kan ya Kang ya? Enggak, lu sendiri merasa lu sebagai orang Islam, Hah? lu cukup tahu tidak tentang Lumayan lah. dan memang sejak awal lu bertumbuh dengan cara berpikir yang sehat dalam melihat perbedaan gitu ya. Oh kalau itu ya. Iya ya. Ah. Nah, jadi yang berkembang ini kan gue nanya dalam konteks banyak nih jamaah, audiens gitu yang kayak kita, kayak lu gitu misalnya, yang mungkin sedikit lah pengetahuan agama kita, tapi kita kalau dipantik ke situ ya itu agama gue gitu. Dan pandangan gue kayaknya cocok deh. Lu merasa perkembangan itu cocok ya? Pesan-pesan yang disampaikan dengan cara itu tuh masuk ya gitu? Masuk. Ya apalagi mungkin kan yang kalau dibilang menjadi fanatik atau menutup diri dengan hal lain gitu. Itu kan karena lingkungan dia ya. Nah kebetulan dari ketika SMP tuh gue di sekolah yang swasta. Malah dari 40 di satu kelas nih. Yeah. Dari 42 siswa yang Islam cuma 16. Sisanya Kristen dan Katolik di kelas gua. Memang mayoritas. Sekolah apa? Itu ya Dika ada. Oh. Nah, jadi bagus juga. Udah namanya? Inklusif, udah biasa ya? lah. Udah biasa dengan perbedaan agama gitu. Bahwa kita hari Jumat pulang cepet, yang Kristennya pada kebaktian di sekolah gitu-gitu. Jadi udah nggak heran lah dengan agama-agama lain gitu. Nah, artinya kan sebenarnya di generasi lu dan mungkin juga generasi sekarang itu sudah biasa tuh persentuhan semacam itu. Kalau gue kan mungkin udah dewasa aja tuh bergaulnya gitu. Itu kali pembentukan kan banyak yang bilang, bukan nggak tahu dah itu riset apa enggak, tapi kayaknya banyak yang bilang bahwa generasi milenial ini kan semuanya pemberontak kebanyakan pemikirannya. Dia mempunyai pemikiran sendiri dan lain-lain, makanya banyak gesekan lah dengan baby boomers dan lain-lain. Nah mungkin cara-cara yang seperti ini sekarang berlaku, yang kayak Habib Jafar atau Ustadz Felix Xiao, nah itu yang paling tepat untuk memberitahu tentang agama gitu untuk zaman sekarang. Jadi belum lagi sekarang Gen Z kan katanya lebih parah. Ya. Jadi itu sebenarnya situasi yang memang hanya tinggal menunggu waktu untuk muncul ya. Artinya gini. Ada yang gue sebut tadi, ada fase di mana fanatisme dan sempitnya cara berpikir itu meruncingkan perbedaan sehingga orang menjadi tegang dalam hubungan keagamaannya. Kita pernah membahas ini juga sama teman-teman, sama BS, sama Fridel, siapa namanya? Tulus sama Tulus gitu ya. Cinta nggak dihitung dulu dah gitu. Tapi cinta paling gede loh Kang, gara-gara ngomongin takjil tuh. Itu war takjil tuh, itu juga sebuah fenomena ya. Artinya pernah ada masa ketegangan itu. Bahkan kalau BS kan bilang dia ngerasain ketegangan dan situasi yang tidak enak itu justru ketika fenomena 212 kan baru banget sih itu sebenarnya. Baru banget. Ya. Artinya ada fenomena di mana saat itu sebenarnya hubungan atau ketegangan dalam hubungan antar agama, antar iman yang
meruncing dan cenderung bahkan di beberapa kasus itu destruktif itu sebenarnya kan elitis gitu. Jadi dipompa atau terjadi di kalangan elit-elit agama tertentu gitu kira-kira. Nah, pada saat ada kesadaran lumayan masif di anak muda yang menguasai dunianya nih, dunia digital, mereka nggak bisa dibendung nih, dan hasilnya kayak mungkin 2-3 tahun terakhir ini kira-kira begitu ya. Iya, setuju saya. Karena basicnya kan sebenarnya tadi itu lu aja sekolah kayak gitu, apalagi setelah lu kan. Setelah lu anak-anak muda anak sekarang pergaulannya sangat, mereka nggak pernah merisaukan itu. Iya, udah nggak ada lagi ya. Udah malah kayak cuman manusia aja. Udah nggak dipikirin. Agama kayaknya udah bener bagusnya, mungkin agama mungkin udah seharusnya udah bener-bener vertikal lah. Nggak usah diurusin lagi ke samping-samping ya, vertikal aja. Tapi sebenarnya bahaya juga tuh Kang, untuk saking bebasnya sekarang tuh bahaya juga. Kalau yang bener ya bener, kasarnya kayak tadi Habib Jafar, tahu siapa tuh, Studio Tejo juga termasuk ustadz. Karena pemikirannya enggak lah, budayawan ya. Ya itu kan, tapi dia masukin beberapa unsur-unsurnya kan. Nah tapi ada juga Kang yang memanfaatkan ini menjadi rusuh juga ada. Beberapa itu kayak TikTok tuh, saya pernah masukin, malah jadi kayak membuat pertengkaran ulang lagi. Tapi ya kebanyakan itu di bukan komen anak muda. kan, di komen. Bukan di komen Kang, di live. Oh iya? Kayak live group gitulah ada. Maksudnya gimana tuh? Ya kayak malah apa tuh, jadi nggak jelas, kayak debat kusir jadinya. Oh ada juga yang begitu. Ada juga, saking bebasannya kan, mungkin tuh juga mesti. Bebasnya tuh kayak gimana yang pernah lu temuin live-nya itu? Mungkin kalau bisa. Karena di TikTok itu yang gue tahu live-nya orang makan, orang ngupil gitu. Ada juga yang begitu ya? Ada Kang, kayak apa gitu. Ngebahas istilahnya kayak seharusnya nih, misalkan lo agamanya Kristen. Ya udah lo nggak usah bahas isi Al-Qur'an. Oh, ada yang. Dan dia kasarnya, lu kalau emang lu mau belajar, ngapain di live? Di live itu kan gak semuanya berilmu. Iya. Kan? Ya malah akhirnya jadi kayak gontok-gontokan gitu, malah main kata-kataan aja. Itu menurut gue yang nggak sehat sih kalau untuk kebebasan, apa tuh namanya? Ya kebebasan digitalnya, bicaranya. Kayak ya kalau emang lu mempertanyakan ayat ini, jangan nanya di live. Ya lu tanya ke ahlinya mendingan. Lu nanya ke live yang mungkin agamanya mungkin kurang juga gitu kan. Yang nggak bakal bisa kejawab itu pertanyaan lu. Apalagi itu bukan agama lu gitu. Main kata-kataan aneh lah pokoknya. Berapa? Dari 30 menit. Gitu. Sebenarnya masih panjang sih yang mau diobrolin. Banyak kan kalau ngomongin agama kan emang nggak habis-habis ya, Mas. Dan nanti kita akan lanjutkan poin yang tadi itu dengan pertanyaan penting lainnya gitu, sambil kita ngobrolin hal-hal lainnya mungkin. Gak tahu lu masih ada yang diobrolin atau enggak. Gue sih enggak ya. Masuk itu ntar ke episode selanjutnya, masuk itu. Oh gitu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Kita tutup dulu supaya tidak terlalu malam obrolan kita. Dan Anda masih bisa menikmati sebelum Anda konsentrasinya buyar. Mudah-mudahan ada. Ini baru kita pantik fenomenanya dan belum bagian refleksinya mungkin, tapi Anda bisa juga merefleksikan. Ntar episode berikutnya lebih tegang kayaknya. Nah iya, situasi atau fenomenanya gitu. Terima kasih banyak untuk perhatiannya selama 1 jam kurang ini. Kurang pasti 1 jam. Pasti kurang. Kalau 1 jam lebih diomelin. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.